Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad An-Najib dari kelas A23. Kali ini saya akan memenuhi tugas mandiri mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang pertama yaitu pemikiran Auguste Comte dan pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam materi ini, pengertian yang diberikan oleh Auguste Comte, yang pertama, Auguste Comte adalah seorang filosof asal Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia merupakan pelopor positivisme, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan yang hanya mengakui pengetahuan yang dapat dibuktikan secara empiris berdasarkan pengalaman dan data. Yaitu Auguste Comte ini pemikirannya hanya berdasarkan penelitian ilmiah yang berbasis data. Jadi apapun yang dia yakini yaitu harus berbasis data, dan datanya itu harus ilmiah, sebagai penegasan bahwa beliau memang penganut logika yang murni. Jadi apapun keputusan yang dibuat ataupun pendapat yang dibuat, semuanya harus berbasis data yang konkret dan nyata berdasarkan pengalamannya. Pokok pemikirannya yang pertama adalah teori 3 tahap. Comte membagi perkembangan pemikiran manusia dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, yang ketiga tahap positif atau ilmiah. Yang kedua ya ilmu sosial sebagai ilmu positif, yang ketiga orde dan kemajuan. Yang pertama tadi teori 3 tahap, di mana teori tahap teologis, manusia menjelaskan segala sesuatu berdasarkan kepercayaan pada kekuatan supranatural, Tuhan atau dewa atau dewi. Berarti dia juga meyakini bahwa dalam pemikirannya ada campur tangan Tuhan di dalam pendapatnya. Jadi tanpa disadari, pengalaman yang dijalani dan ilmu-ilmunya yang didapat, di situ terdapat campur tangan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Yang kedua yaitu ilmu sosial sebagai ilmu positif. Comte memandang bahwa masyarakat harus dikaji secara ilmiah, seperti halnya ilmu alam itu dasar kelahiran sosiologi. Jadi semua ilmu sosial, baik ilmu interaksi antar sesama, terus ilmu memahami kehidupan alam, semuanya harus dikaji secara ilmiah, jadi berbasis data dan pengalaman. Selanjutnya, orde dan kemajuan. Ia percaya bahwa stabilitas sosial, perubahan sosial harus berjalan beriringan. Jadi perubahan sosial itu dan kehidupan sosial harus berjalan beriringan. Jadi tidak ada yang saling mendahului. Jadi kehidupan sosial itu harus bersama-sama, interaksi antar sesama juga berjalan, interaksi dengan Tuhan juga berjalan. Yang kedua, pemikiran Ibnu Khaldun. Pengertian umum, Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan sosiologi dan filosof muslim asal Tunisia. Ia dianggap sebagai bapak sosiologi Islam dan pelopor ilmu sejarah kritis serta teori sosial. Pokok pemikirannya ilmu sosial, ilmu solidaritas sosial, teori siklus sejarah. Selanjutnya pentingnya ekonomi dan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu ilmu sosial. Ibnu Khaldun memperkenalkan ilmu sosial, yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat, peradaban dan dinamika sosial secara ilmiah dan sistematis. Yang kedua, ilmu solidaritas sosial. Ia menjelaskan bahwa kekuatan solidaritas kelompok menentukan naik turunnya sebuah peradaban. Ketika peradaban berkembang, saat melemah peradaban runtuh. Siklus dinasti. Ia menyatakan bahwa dinasti atau kerajaan mengalami siklus bangkit, berkembang, mencapai puncak, melemah, runtuh. Ini terjadi secara berulang dalam sejarah umat manusia.
Selanjutnya, Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa kondisi ekonomi, iklim, dan gaya hidup mempengaruhi karakter manusia dan stabilitas sosial. Selain Agus Comte, ada tokoh Islam yaitu Ibnu Khaldun yang juga menjadi pelopor dalam mempelajari ilmu sosiologi dalam agama Islam. Ada beberapa hal yang sudah dijelaskan daripada Ibnu Khaldun. Ada beberapa ilmu dan siklus yang menurut saya sangat relevan. Menurut saya hal itu sudah menjadi ciri-ciri ketika sistem kerajaan, berarti dia pertama bangkit, berkembang, mencapai puncak, melemah, kemudian runtuh, dan siklus itu terus berulang. Sama halnya ketika kita pertama kali zamannya itu Nabi Adam pertama kali turun ke bumi, beliau kan berarti mengalami penurunan. Pada saat mencapai puncaknya yaitu pada masa Nabi Muhammad. Terus saat ini mengalami penurunan lagi, jadi siklusnya kayak piramida seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terus saat ini penurunan, terus sampai hari kiamat seperti itu kira-kira menurut saya. Selanjutnya, pendidikan sebagai faktor sosial. Konsep yang berasal dari Emil Durkheim, salah satu tokoh utama dalam sosiologi klasik. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar proses individu, melainkan suatu realitas sosial yang objektif dan mengikat individu dalam masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Emil Durkheim ini tentang pendidikan sebagai fakta sosial. Durkheim menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya kepada generasi muda. Artinya, pendidikan itu bukan sekedar proses mentransfer ilmu, akan tetapi juga penanaman moral dan budaya di situ menjadi satu dalam proses pendidikan. Menurut Emil Durkheim seperti itu. Selanjutnya mengenai pemikiran Agus Comte dan Ibnu Khaldun tadi sudah. Terus ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan sangat luas karena melibatkan interaksi antara pendidikan dan berbagai aspek sosial. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utamanya: hubungan antara pendidikan dan masyarakat, peran lembaga pendidikan dalam sosialisasi, fungsi sosial pendidikan, pendidikan dan mobilitas sosial, ketimpangan dan konflik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu hubungan antara pendidikan dan masyarakat, di mana masyarakat harus ikut andil dalam proses pendidikan. Gimana kok seperti itu? Tanpa adanya dukungan dari masyarakat atau warga sekitar dalam suatu lembaga pendidikan, itu akan sangat sulit terjadi. Gimana? Ketika tidak ada dukungan masyarakat, contohnya anak-anaknya warga sekitar atau warga setempat menjaga keamanan daripada lembaga tersebut, itu akan sangat sulit terjadi kelancaran proses pendidikan. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, peran lembaga pendidikan dalam sosialisasi. Sekolah sebagai agen sosialisasi selain keluarga dan masyarakat. Dalam sekolahan memang terjadi proses transfer ilmu dan sosialisasi pendidikan. Akan tetapi masyarakat dan keluarga juga ikut andil dalam menjalankan proses sosialisasi ilmu tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi sosial pendidikan: mengajar ilmu pengetahuan dan keterampilan dan pengendalian sosial, solidaritas, membentuk disiplin. Fungsi sosial pendidikan yaitu salah satunya membentuk kedisiplinan siswa agar mereka terbiasa dengan kehidupan yang disiplin
dan terampil dalam berbagai ilmu. Selanjutnya, pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan sebagai alat untuk naik kelas sosial. Ketimpangan pendidikan berdampak pada ketimpangan sosial. Jadi, pendidikan tersebut juga menjadi salah satu penyebab kehidupan itu tarafnya meningkat. Ketika kita mempunyai ilmu, jadi ada beberapa hal yang kita dapatkan untuk menaikkan kesejahteraan kehidupan misalnya, terus menaikkan harkat dan martabat keluarga, salah satunya seperti itu. Ketimpangan dan konflik dalam pendidikan. Kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, laki-laki dan perempuan, pendidikan sebagai alat reproduksi kelas sosial. Jadi di dalam pendidikan seharusnya tidak ada pengelompokan antara si miskin dan si kaya, terus rumahnya jauh ataupun dekat, terus dia berasal dari suku mana atau agamanya apa. Dalam dunia pendidikan semuanya harus netral, tidak ada sekat-sekat antara pendidik ataupun warga sekolah, karena pendidikan itu universal, tidak ada pengelompokan kecuali kalau kita memang berada di negara Islam mungkin, atau pendidikan yang di dalamnya memang sudah mencantumkan misalkan sekolah dasar Islam, sekolah Kristen misalnya, ya secara otomatis dari awal mereka sudah melabeli bahwa sekolah tersebut sekolah milik agama tertentu, seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.